Kisahku akan segera dimulai. Ketika aku berjalan di sepanjang taman, tiba-tiba aku merasakan sakit yang luar biasa seperti di paru-paruku. Sakitnya begitu tidak tertahankan sampai-sampai aku menelpon ambulan. Di rumah sakit, seorang dokter menyuruh aku untuk membuat foto ronsen paru-paru dengan segera. Aku menjadi sangat khawatir diagnosa tentang kesehatanku akan menakutkan. Kantor tempat aku bisa melakukan ronsen ada di ruang bawah tanah. Aku mengetahuinya dari skema lusuh rumah sakit yang tergantung di dinding di lobi. Saat aku turun, lantainya basah dan berbau tidak enak. Semua furniture, peralatan tertutup plastik karena suatu alasan. Aku berteriak, "Apakah ada orang di sini?" Aku berharap bisa bertemu dengan teknisi sinar X. "Tentu ada. Kemana aku akan pergi?" Jawaban suara laki-laki dan dokter keluar dari kantor. Dia meminta aku untuk mendekati mesin sinar X. Alat itu benar-benar tertutup oleh sarang laba-laba, seolah-olah tidak digunakan selama 30 tahun lamanya. Aku merasa jijik. Dia menyalakan mesin. Aku bahkan tidak bernapas dan dalam beberapa menit semuanya selesai. Dokter meminta aku untuk menunggu di koridor. Di sana sangat gelap dan dingin. Ada tikus berlarian. Beberapa saat kemudian aku sangat khawatir. Tetapi akhirnya dokter memberi aku hasil X-ray. Ternyata aku menderita pneumonia sederhana. Aku merasa seperti ada beban yang diangkat. Pneumonia cukup serius tetapi tidak menakutkan. Aku memberikan X-ray kepada dokterku. Dia meresepkan pengobatan dan memintaku untuk tinggal di rumah sakit selama 1 minggu. Aku pun setuju. Malam pertama di rumah sakit sungguh tidak tertahankan. Aku tidak bisa tidur. Semua orang batuk, bersin dan mendengkur. Untuk bisa tertidur, aku mulai melihat satu titik di dinding. Ibuku pernah memberitahuku cara tidur rahasia ini sejak lama di masa kecilku. Jadi, aku memutuskan untuk mencobanya. Aku menatap ke titik yang sama selama 5 menit dan memperhatikan bagaimana bintik hitam kecil muncul di tempat itu. Awalnya aku mengira ada sedikit kotoran di dinding, tapi pada pagi harinya hilang. Aku menganggap itu adalah halusinasi. Namun setiap malam bintik itu muncul lagi dan menjadi semakin besar. Seminggu kemudian titik hitam itu berukuran setengah ruangan dan aku kehilangan kesabaran. Aku menjadi ketakutan dan lari ke dokter kepala berharap dia bisa memberi aku kamar yang lain. Tetapi ketika aku sampai di kantornya, aku ingat bahwa dia tidak bekerja pada malam hari. Salah satu dokter yang bertugas datang kepadaku dan meminta aku untuk pergi ke kamar rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, aku menghadapi mimpi buruk yang nyata. Bintik hitam itu ada di mana-mana. Ada di dinding, di furniture, bahkan di lantai. Tiba-tiba aku melihat teknisi X-ray yang membuat X-rayku. Dia berdiri di ujung koridor dan menatapku dengan tatapan jahatnya. Dia menunjukkan angka 3 dengan jarinya dan kemudian menghilang begitu saja. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan kemana aku harus pergi. Jadi aku panik dan melompat keluar jendela. Syukurlah itu hanya lantai 2 dan aku mendarat di semak-semak. Jadi tulangku tidak patah. Sebenarnya aku tidak terluka sama sekali. Semua orang di rumah sakit terbangun karena suara pecahan kaca dan aku menjerit saat itu. Beberapa dokter berlari ke semak-semak untuk membantuku. Keesokan paginya aku bertemu dengan psikiater. Semua orang mengira aku memutuskan untuk bunuh diri. Jelas bahwa jika aku mulai menceritakan tentang tempat itu, mereka akan menganggap aku gila. Tapi aku tidak ingin berbohong. Jadi aku menceritakan semuanya. Psikiaterku terlihat sangat ketakutan. Dia lari keluar kantor. 5 menit kemudian dia kembali dengan dokterku. Mereka meminta aku 1 kali lagi untuk foto X-ray. Tetapi di bawah kendali mereka. Sejujurnya aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka membawaku ke satu tempat, tapi tidak di ruang bawah tanah. Tempat yang kami datangi begitu sempurna, semuanya baru terutama peralatannya. Lalu mereka bertanya, apakah aku melakukan ronsen pertamaku di sini? Aku berkata tidak dan memberitahunya tentang ruang basement. Para dokter saling memandang dengan bingung. Kantor Sinar X itu telah ditutup selama lebih dari 20 tahun. Bahkan fakta bahwa keamanan menguncinya dengan beberapa kunci tidak menghentikan beberapa orang untuk masuk dan melakukan ronsen. Mereka semua mengatakan bahwa mereka telah melihat teknisi Sinar X yang sama.
Dia meninggalkan kisah yang membedakan dalam sejarah rumah sakit sebagai seorang dokter yang mengkhianati bisnisnya. Dokter itu mendiagnosis orang dengan cara yang salah dan merawat mereka dari penyakit yang salah. Pada akhirnya, semua pasien mati kesakitan. Katanya, sesuatu yang jahat merasuki dokter itu dan dia gantung diri di ruang bawah tanah itu. Sekarang arwahnya menarik perhatian orang dengan membuka pintu dan mendiagnosis mereka dengan cara yang salah. Aku berkeringat dingin. Tapi ada lagi yang lebih parah. Dokterku menunjukkan hasil ronsen dan memberitahu hasilnya. Setelah itu aku pingsan. Ternyata aku menderita kanker. 20 menit kemudian mereka berhasil menyadarkanku. Tetapi aku tidak dapat berhenti menangis. Kanker paru-paru stadium 4 dan tidak ada pengobatan. Bintik-bintik yang aku lihat adalah tanda-tanda penyakit. Semakin besar tempatnya, semakin dekat dengan kanker. Sebulan kemudian, ruang bawah tanah diblokir sepenuhnya. Yang ada hanyalah dinding, bukan tangga. Semua peralatan dibuang. Aku berharap aku adalah korban terakhir dari dokter yang jahat itu. Dokterku memberi waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Aku mengerti. Seandainya aku telah memeriksakan kesehatanku lebih awal, mungkin aku memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Teman-teman, jaga hidupmu baik-baik.